Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Dan hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan firman Tuhan yang sangat powerful, yang bisa membuat hidup kita sungguh-sungguh menakjubkan. Apa firman Tuhan itu? Firman Tuhan yang saya maksudkan adalah kata-kata Tuhan Yesus ketika dia mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Kata-kata itu menurut saya adalah kesempurnaan. Melalui kata-kata itu saya bisa mengerti kenapa Tuhan Yesus bisa melaksanakan kehendak Bapa, bahkan ketika kehendak Bapanya itu adalah penderitaan dan kematian di kayu salib. Karena dengan kata-kata itu, aku dan Bapa adalah satu, Yesus sudah mencapai kesempurnaannya. Kalau dia dan Allah dan Bapa itu adalah satu, berarti sudah. Di situ ada kehidupan kekal, di situ ada kesempurnaan, di situ ada segala-galanya. Karena itu kematian menjadi tidak relevan, penderitaan juga nggak masalah, karena dia dan Bapa adalah satu. Sehingga masalah penyakit, masalah kematian, masalah penderitaan, tidak masalah sama sekali. Karena kesatuan dengan Bapanya berarti adalah kesempurnaan, berarti adalah keabadian, berarti adalah keselamatan. Dan itulah yang ditawarkan kepada kita. Kita diminta untuk menyatukan hidup kita dengan Tuhan sendiri. Bukan bahwa kita berusaha bersatu dengan Bapa, itu tidak bisa. Bersatu dengan Tuhan kita tidak bisa mengusahakannya. Karena tidak bakalan ketemu. Itu hanya cukup dengan menyadari bahwa sejak semula kita atau Allah ada di dalam diri kita. Dan itu juga dinyatakan oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, "Tidak tahukah kalian bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus?" Itu berarti sejak semula, sejak kita dibentuk, dan kita mempunyai tubuh jasmani, sebetulnya itu adalah ekspresi dari Roh Kudus yang diam atas kita. Kalau kita bisa mengenali kembali dan menyadari bahwa tubuh ini, fisik maupun juga psikologis maupun juga pikiran kita, adalah bait Roh Kudus, tempat Roh Kudus berdiam, dan kemudian kita menyadari bahwa itulah yang menjiwai kita menjadi satu, sejak awal sampai selama-lamanya, dan kita bisa beristirahat di dalam kesadaran ini, maka itulah kesempurnaan. Kita tidak lagi khawatir tentang kesehatan, karena kitalah the real life, yaitu Roh Kudus sendiri yang berdiam atas diri kita. Kita juga tidak khawatir akan kematian, karena kita sadar bahwa di dalam diri kita itulah Roh Kudus yang bertahta. Nanti yang hilang dan binasa adalah pikiran kita, badan fisik kita. Tetapi Roh Kudus yang bertahta menjadi satu di dalam diri kita tidak akan binasa. Dan sebetulnya pikiran itu bisa hilang bukan hanya nanti dalam kematian, tetapi pada waktu tidur pun pikiran sudah nggak ada. Bahkan pada waktu sadar pun kita bisa kok tidak berpikir. Tetapi mengalami, menghayati, dan menyadari. Dan membiarkan Roh Kudus yang terungkap lewat badan fisik kita, juga lewat pikiran dan perasaan kita. Kalau kita bisa menyadari hal ini, maka tidak ada kekhawatiran lagi dalam diri kita. Penderitaan tetap ada, tetapi kita sadar
bahwa derita itu adalah ekspresi dari sebuah pengalaman. Sementara kesadaran bahwa Allah menyatakan diri di dalam diri kita, kita menyadari bahwa penderitaan itu melekat pada tubuh, fisik, dan pikiran yang sebetulnya terlepas atau detach, berjarak dengan kesadaran yang bisa menyadari semuanya itu. Maka kesadaran bahwa aku dan Bapa adalah satu, itu membantu kita untuk bisa menghadapi kehidupan ini dengan jauh lebih tenang, lebih penuh syukur, dan lebih dengan damai sejahtera. Karena itu, yang dibutuhkan dari pihak kita adalah menyadari bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus yang berdiam dan bertahta. Dan kita satu dengannya. Maka kita tidak perlu mengambil keputusan sendiri, kemudian mengendalikan kehidupan ini. Karena sebetulnya yang mau mengendalikan hidup ini itu bukan Roh Kudus, melainkan ego atau pikiran. Sebaiknya kita menyadari dan kemudian masuk ke dalam dan tinggal di dalam kesadaran bahwa Roh Kudus yang memimpin kita, yang mengarahkan, yang membimbing, dan juga yang menjadi sumber kebijaksanaan kita. Dan sebetulnya itu benar, karena kita sebetulnya tidak bisa buat apa-apa. Saya sebagai ego itu hanya numpang, tapi tidak bisa mengambil keputusan apa-apa. Misalnya, ketika saya melihat, itu melihat dulu, atau merasa atau mendengar, itu tidak perlu saya. Begitu melihat, langsung melihat, tidak usah ada saya juga nggak apa-apa. Toh melihat juga. Gitu. Pencernaan kita tetap bekerja, jantung kita tetap bekerja, dan saya tidak bisa buat apa-apa. Menghentikan nggak bisa, mengatur supaya lebih cepat nggak bisa, lebih lambat juga nggak bisa. Sebetulnya saya itu hanya numpang saja. Kalau mengatakan saya melihat, tidak usah pakai saya juga melihat. Itu maksudnya. Lalu siapa sebetulnya yang menggerakkan? Melihat, mendengar, jantung menggerakkan jantung, menggerakkan metabolisme kita. Itulah Roh Kudus. Yang ilahi yang berdiam di dalam diri kita itu, yang menggerakkan itu semua. Itulah kehidupan yang menggerakkan kita, bukan saya. Saya cuma numpang saja, nggak pakai saya juga nggak apa-apa. Karena itu justru kalau kita mau sungguh-sungguh agar Roh Kudus hidup di dalam diri kita lebih baik menyangkal diri, menyangkal saya itu. Dan biarkan kita melihat tanpa saya, kita mendengar tanpa saya, kita berdegup jantungnya tanpa saya juga nggak apa-apa, metabolisme tetap berjalan tanpa saya juga nggak apa-apa, dan mengalami kehidupan tanpa saya nggak apa-apa. Dan ketika saya tidak terlalu banyak mengatur, justru menjadi lebih jernih. Dan Roh Kudus bisa menjadi lebih aktif, menggerakkan, menghidupkan, dan membuat kita menjadi lebih bijaksana. Kehadiran kita bisa membawa damai, membawa sukacita, membawa cinta kasih. Karena Roh Kudus adalah Roh kasih. Saya yang numpang itu justru kadang-kadang malah menghambat. Dia menjadi filter yang sebetulnya berisi pengalaman di masa lalu. Kita bisa mengetahui cara kerja saya itu, cara kerja ego itu. Kalau berkaitan dengan masa lalu dan masa depan, itu kemungkinan besar adalah saya atau ego, bukan Roh Kudus. Tetapi kalau mengalami sekarang, saat ini, sepenuhnya hadir, I am here for you, sabar menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu, menerima segala sesuatu, itu Roh Kudus. Itulah daya hidup yang menggerakkan kita. Maka kemudian kita bisa hidup sepenuhnya. Dan hidup sepenuhnya saat ini, tanpa saya, tanpa ego, itu adalah kehidupan dalam kepenuhannya.
bisa menghayati, menerima segalanya, dan mensyukuri segalanya. Karena itulah Roh Kudus yang menggerakkan kita. Kita jauh lebih jernih mengalami, lebih bijaksana, lebih penuh syukur dan sukacita. Maka mari kita hidup sepenuhnya, digerakkan oleh Roh Kudus yang bertahta di dalam diri kita. Pada saat itu, kita tidak lagi merasa takut, khawatir, atau gelisah. Karena kita, saya, dan Roh Kudus menjadi satu. Kita kemudian sungguh-sungguh menjadi bait Roh Kudus. Sehingga baitnya ini adalah ekspresi dari roh yang menggerakkan. Dan tidak disabotase oleh penumpang yang namanya saya itu. Sehingga kita bisa mengalami langsung, karena kita digerakkan oleh Roh Kudus langsung tanpa filter masa lalu maupun proyeksi masa depan. Sehingga kita bisa mengalami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Aku dan Bapa adalah satu. Dan itu adalah kesempurnaan. Aku dan Roh Kudus adalah satu. Dan karena itu tidak akan ada kekhawatiran. Yang ada adalah kesempurnaan, sukacita, kasih, damai sejahtera. Dan itulah kerajaan Allah. Di bumi seperti di surga. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.